Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Yang membuat dunia intelijen itu terkejut, Israel itu baru sedikit kita ngomong aja langsung dibom, langsung tangkap. Ini jangankan ngomong, udah masuk ke dalam, udah ratusan kilometer, tidak terdeteksi. Allahu Akbar. Jadi pelajaran nomor 1, yakinlah bahwa kemerdekaan Palestina itu akan wujud seperti akan terbitnya mentari di pagi hari besok. Allahu Akbar. Karena itu janji Allah, intan surullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Yakin, jangan pernah tidak yakin dengan janji Allah. Saya Yati Muhammad, driver online Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Ashabi wa ustadzah, ini para banyak guru saya di sini, para hadirin wal hadirat, mujahid wal mujahidah, wa rahmatullahi rahimahumullah. Hayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Indonesia merdeka tahun 1945, Belanda tidak serta-merta mengakui. Bahkan tahun 47 Belanda melakukan agresi militer pertama. Tahun 48 Belanda masuk lagi melakukan agresi militer kedua. Habis itu Belanda kampanye Indonesia sudah selesai, Indonesia sudah tidak ada, semua sudah dikuasai oleh Belanda. Jadi yang terjadi kampanye internasional, sudah tidak ada negara yang namanya Indonesia karena sudah dikuasai sama Belanda. Tapi Sultan Hamengkubuwono ke-9 bersama Panglima Besar Sudirman melakukan aksi heroik serangan 1 Maret 1949. Itu kalau kita baca sejarah, itu serangan yang mengubah landscape Indonesia. Karena 6 jam Yogyakarta, ibu kota saat itu, dikuasai oleh pasukan Merah Putih. Dan itu disebarkan ke seluruh dunia, salah, Belanda bohong ketika Belanda mengatakan bahwa Indonesia sudah tidak ada. Nanti dalam teori geopolitik internasional yang disebut negara itu syaratnya 3. Ada wilayah, ada rakyat, tapi yang paling utama ada pemerintahan. Pemerintahan itu ya ada presiden, tapi yang paling utama itu ada kekuatan bersenjata. Dan dengan serangan 1 Maret itu, semua kampanye Belanda bahwa Indonesia sudah tidak ada runtuh. Dari situ Belanda mendapat tekanan internasional, akhirnya Belanda mau berunding, dan akhirnya Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Allahu Akbar. Seperti itulah serangan Palestina. Saya tidak sebut Hamas. Kenapa? Karena bukan cuma
baik itu kelompok kanan maupun kelompok sosialis bergabung di serangan 7 Oktober. Jadi 7 Oktober itu tidak tunggal Hamas, jadi banyak sekali pasukan yang bersatu dalam rangka tadi seperti serangan 1 Maret 1949 untuk menunjukkan bahwa Palestina masih ada, bahwa perjuangan masih hidup. Allah Akbar. Karena kalau enggak, ini akhir tahun 2020 sebelumnya udah ada 2 negara Arab, Mesir sama Jordan mengakui Israel. Tahun 2020 udah 4, Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko sama Sudan. Akhir tahun depan atau awal tahun depan Arab Saudi rencananya di dalam jadwalnya. Kalau Arab Saudi sudah melakukan hubungan diplomatik, susah negara lain untuk tidak ikut. Ditekan habis, akhirnya ikut Saudi aja udah. Nah, dengan serangan 7 Oktober seluruh rencana mereka berantakan. Allahu Akbar. Berlakulah apa yang Allah katakan, wa makaru wa makarullahu khairul makirin. Mereka punya rencana, Allah punya rencana Allah. Serangan 7 Oktober itu tidak masuk akal. Saya 5 bulan 6 bulan lalu sempat ke Damaskus, ke Lebanon dulu, ke Beirut, kemudian ke Damaskus, Suriah, Lebanon, Suriah. Di Suriah itu kita mendekat ke dinding di Israel, Suriahnya utara, Israel selatan, jadi ada dinding pemisah. Kalau teman-teman lihat dinding itu apa tembok. Di depan tembok itu ada pagar besi. Di depan pagar besi itu satu CCTV. Ada kamera yang menangkap, disebutnya ini Bunda, bukan cuma gerakan tapi suhu panas. Jadi kalau kita bergerak nggak ketahuan, tapi panas berbeda, tembakan langsung. Kita lihat dari jauh, Pak, dari jauh diantar sama pasukan perdamaian Indonesia di sana. Benar-benar canggih, benar-benar tangguh. Tidak, tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perencanaan yang matang, ternyata benar kata Allah, benteng-benteng mereka, pertahanan mereka ka'al-ankabut, seperti sarang laba-laba yang tidak ada kekuatannya. Allah Akbar. Kenapa? Karena keyakinan kepada Allah dan meyakini Islam itu dinul ilmi, ya, agama ilmu. Ini yang paling penting. Jadi ada 2 itu. Kalau saya baca beberapa referensi, ada 2. Satu, rata-rata pejuang yang melakukan serangan 7 Oktober tidak pakai handphone produknya Amerika atau Korea, nggak ada Samsung, nggak ada. Dia pakai produknya Cina, namanya Huawei. Ada produk Cina juga, ada Oppo, ada Vivo, tapi semua pakai Android. Jadi kalau kita pakai sistem Android atau sistem iOS yang iPhone, itu semua terkontrol. Tapi kalau Huawei memang diboykot sama Amerika. Jadi dia bikin sistem sendiri namanya Harmony. Nah itu nggak bisa, Amerika dan konjungnya nggak bisa masuk. Yang kedua, jadi kalau sistemnya nggak bisa masuk, itu bebas. Nah, tapi kalau Harmony kita masih pakai WhatsApp, kena juga. Mereka pakainya Telegram. Telegram itu produknya Rusia. Jadi handphonenya Cina, alat komunikasinya pakai Rusia, benar-benar tidak bisa dideteksi. Padahal selama ini yang membuat dunia intelijen itu terkejut, Israel itu baru sedikit kita ngomong aja langsung dibom, langsung tangkap. Ini jangankan ngomong, udah masuk ke dalam, udah ratusan kilometer, tidak terdeteksi. Allah Akbar. Jadi pelajaran nomor 1, yakinlah bahwa kemerdekaan Palestina itu akan wujud seperti akan terbitnya mentari di pagi hari besok. Allah Akbar. Karena itu janji Allah, intan surullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Yakin. Jangan pernah tidak yakin dengan janji Allah. Jangan pernah kita menyepelekan janji Allah.
Karena yang mereka bangun itu tadi cuma seperti sarang laba-laba. Yang mereka bangun itu cuma sebuah ilusi, cuma sebuah pencitraan. Tetapi kekuatan sebenarnya, innal izzata lillah, kekuatan kemuliaan itu hanya milik Allah. La haula wala quwwata illa billah. Karena itu saya apresiasi gerakan dulu kan Gubernur Musim Jakarta gitu. Sekalian itu. Ini tepuk tangan buat GMJ kita, luar biasa ya. Walaupun ini rata-rata yang datang umurnya 17 saja. Nanti kita cari yang 13. Yang 13 itu jadi wapres. Kita harus lebih mudah lagi untuk menjadi presiden. Allah Akbar. Yang pertama yakin sama janji Allah. Nah yang kedua titik, pelajari ilmu pengetahuan. 4 bulan lalu atau 3 bulan lalu Indonesia gonjang ganjing oleh satu orang yang namanya Bjorka. Bjorka itu tahu nggak ya? Hacker. Jadi sekarang pertarungan itu bukan pertarungan di jalanan, pertarungan di cyber, pertarungan melalui artificial intelligence, pertarungan melalui teknologi. Karena itu titik. Ya. Makanya dalam Al-Quran kan memang yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat beberapa derajat orang beriman dan berilmu ya. Bahkan kalau kamu mau ke surat Ar-Rahman saja Bunda, kalau mau keluar angkasa ya bisa gitu. Biasakan kita ceritakan dengan cara-cara yang saintifik. Jangan misalnya gini, cerita dulu kita yang namanya baginda Nabi Isra Mi'raj kan pakai bulog gitu kan. Nah kita mulai rasionalkan karena memang misalnya gini, saya tuh kagum ketika Ustaz mengatakan Isra Mi'raj tuh kayak gini, ada semut di Medan, nggak sengaja dia naik di celananya saya, katakan saya dari Medan pagi jam 12 nyampe Jakarta, ketemu di Jakarta, gue mau lihat penambang dong. Emang lo dari mana? Gue dari Medan. Medan. Kapan berangkat? Tadi pagi. Bohong lo. Medan. Pakai semut. Seumur hidup juga nggak nyampe dari Medan gitu kan? Karena pakai logikanya semut. Tapi kalau pakai logikanya kita, wajar nggak? Wajar. Karena apa? Ya naik pesawat, nempel di kaki ini, di jinjingan atau di apa, sampai sini. Itu logika yang sangat saintifik. Jangan kita bilang, oh Nabi, ada sainsnya. Karena memang ayat yang pertama kali turun adalah perintah untuk membaca, bukan buat sholat, puasa, zakat, tapi perintah untuk membaca. Minggu lalu saya ada di sekitar tempatnya Pak Iman, tapi bukan di Malakajaya, di Pondok Kelapa. Itu ada kuliah subuh. Ya, di dalam hari sebelumnya itu, nah saya ceritakan nggak ada cara yang instan untuk membebaskan Palestina kecuali kita punya kemandirian membangun kekuatan iman kita, kekuatan akhlak kita, kekuatan ilmu kita, kekuatan ekonomi kita. Karena gini, kayak sekarang nih teman-teman, secara logika sekarang yang bisa diminta bantuan untuk menghentikan itu kalau enggak Korea Utara, Rusia, atau Iran. Kenapa? Mereka punya nuklir semuanya gitu loh. Dan teman-teman Hamas itu kebanyakan dapat rudalnya dari Iran. Nah, karena apa? Korea Utara kenapa bisa maju? Diboikot. Iran kenapa bisa diboikot? Jadi kalau kita banyak investor masuk, banyak asing senang sama kita, sebenarnya tanda kita dijajah. Tapi ketika kita mulai diganggu, diboikot, itu tanda kita mulai jadi jagoan yang ditakuti oleh jagoan tua yang sudah mau kadaluarsa. Siap jadi jagoan? Tapi jagoan yang baik. Disebutkan kita jangan jadi globokop polisi dunia, kita jadi ustadziyatul alam, guru bagi alam semesta.
Jadi orang wama arsalaka ila rahmatan lil alamin. Jadi hadirin, titik Palestina harus ada di hati kita, tapi perjuangan kita di sini tidak kalah beratnya. Kalau di sana jelas menghadapi musuh yang memang jelas-jelas nyata. Kalau di sini kadang-kadang musuhnya saru gitu, musuhnya sama gitu, pokoknya sama. Yang dihadapi ustadz juga gitu loh, minta maaf Habib juga gitu loh. Nah ini memerlukan ketajaman pikiran, kedalaman hati, biar semata-mata yang membantu kita adalah Allah, yang memudahkan kita adalah Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini menjadi bagian dari alasan kita kalau ditanya Allah, apa yang sudah Anda lakukan buat Palestina? Kita sudah kumpul dengan GMJ, Allah Akbar. Apa yang sudah Anda korbankan, dikit-dikit kita sudah jalan ke sini, ada sepera dua perak kita bantu, dan mudah-mudahan sakitnya kita, lelahnya kita, insya Allah itu akan menjadi bukti tanda iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakku minabik pada takunana minal mumtahin, yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari saya beristighfar dan mohon maaf. Ada pertanyaan DPR, ngapain aja? DPR mau udah teriak. Sekarang lagi di IPU di Angola kita teriak. Kemarin kita di India kita teriak. Tapi namanya DPR memang cuma bisa ngomong. Harusnya presiden seperti Presiden Soeharto waktu perang Bosnia dan Herzegovina yang dilakukan Pak Harto, terbang langsung ke Sarajevo, di tengah tempur pesawat apa rudal tetap terbang dalam rangka untuk menunjukkan kita bangsa yang besar, maka kita siap membela saudara kita. Tapi memang harus presiden, kalau nggak presiden susah. Mudah-mudahan 2024 kita dapat presiden yang lebih baik lagi, yang bisa membela rakyat Palestina ini, tapi juga memajukan rakyat Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Tandanya jelas amin ya. Ada nama layak majma'in, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa kita? Mau apa kita? Palestina. Allah. Presiden. Muhammad, driver online Depok. Badan saya sehat, wajah saya segar, stamina saya selalu terjaga. Karena apa? Resepnya, rahasianya adalah minum madui hutan badui. Jangan lupa belinya pada Bang Ramin. Ingat, Bang Ramin ada di sini.